Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya untuk mata kuliah pemrograman akuntansi 2. Yang kali ini kita akan membahas di pertemuan 6 dan 7, yang tema materinya adalah tentang pembuatan halaman transaksi pembelian. Nah, transaksi pembelian di sini merupakan transaksi kedua harusnya setelah transaksi pemesanan. Jadi prosesnya pesan dulu baru beli. Nah, sebelum transaksi pembelian, kalian semua harus sudah menyelesaikan transaksi pemesanan, di mana transaksi pemesanan sudah running dan datanya sudah bisa berhasil masuk ke dalam tabel pemesanan dan detail pesan. Karena di dalam transaksi pembelian ini ada penarikan data dari tabel pemesanan, yaitu nomor pesan yang akan ditarik atau yang akan ditampilkan di dalam form pembelian. Di sini prosesnya sangat berpengaruh sekali terhadap transaksi pemesanan ya. Berdasarkan transaksi pemesanan yang sudah diproses, baru kita bisa proses transaksi pembeliannya. Oke, seperti di video sebelumnya, saya bahas slide-nya dulu. Setelah itu nanti saya praktikkan gimana cara pembuatan transaksi halaman pembelian. Nah, di sini untuk tampilan form transaksi pembelian kurang lebih seperti ini. Ya, bisa kita lihat di sini ada data pembeliannya, nomor pembelian beserta nomor faktur. Nah, ini muncul secara otomatis untuk nomor pembelian dan nomor fakturnya. Tidak perlu kita input manual. Untuk tanggal beli juga muncul secara otomatis by system. Untuk nomor pesan di sini kita harus memilih nomor pesanannya yang nantinya akan diproses. Kita pilih nomor pesannya berdasarkan data pesanan yang sudah pernah diproses di transaksi pemesanan. Setelah itu kita klik tambah, maka data pemesanan nanti akan masuk ke dalam tabel di bawah, yaitu di sini tabel data barang untuk dibeli. Nah, biasanya kan kalau kita pesan barang, kita pesan aja. Gitu ya, misalkan kita pesan 10 barang. Oke, pesan 10 barang. Pada saat pembelian nanti, belum tentu semua barangnya itu ready atau stoknya ada. Kalau ternyata barangnya stoknya tidak ada, nah di sini kita bisa hapus. Jadi nanti ada perbandingan data antara pemesanan dan pembelian. Pemesanan kita pesan 10, pembelian kita hanya beli 5 misalkan. Jadi di sini datanya bisa dihapus. Ya, data barang yang untuk dibeli nanti setelah kita pilih nomor pesannya, kita klik tambah, tampil nih muncul semuanya. Berapa barang yang masuk ke dalam data pesanan. Setelah itu, jika barangnya ternyata tidak ada, bisa kita hapus di sini. Nanti aksinya ada hapus. Ini tinggal kita hapus saja. Ya, seumpama tadi seperti saya bilang dari 10 barang, hanya 5 barang yang ready stock, berarti 5 barangnya lagi kita hapus. Setelah itu nanti data tersisa hanya 5 barang. Dan di bawah muncul total jumlah barang yang dibeli berapa, total kuantitinya ya, subtotal quantity, beserta total bayar atau grand totalnya berapa nanti dari beberapa barang yang akan dibeli. Setelah ini tampil, prosesnya kita klik simpan. Nah, dia akan menyimpan ke dalam tabel pembelian beserta tabel detail pembelian. Nah, itu kurang lebih untuk jalan logika programnya. Setelah itu, ini ada di bagian coding pembelian. Coding pembeliannya di sini mungkin ada beberapa yang sedikit baru dan dimodifikasi juga dari slide sebelumnya sebelum diupdate. Yang pertama, baris pertama sampai baris ke 5 ini kita masih sama seperti pemesanan ya. Di sini pack importnya hanya model pemesanan aja karena kita cuma narik data dari tabel pemesanan. Dan di baris kelima ini tidak perlu dipakai juga tidak masalah sebenarnya. Kalau kalian mau pakai autocode seperti di pertemuan 5 silakan. Atau seperti di pertemuan pemesanan di pertemuan 4 dan 5. Kalau tidak mau pakai file autocode untuk nomor otomatisnya, baris kelima ini silakan dihapus saja. Nah, terus baris ke-7 sampai ke-11 ini penjelasannya masih sama seperti di pemesanan untuk pembuatan tanggal otomatis. Ini pembuatan variabel. Sampai di sini koneksi result setnya. Oke, ini sedikit saya besarkan.
Nah, di sini pembuatan nomor otomatis. Ya, jadi kita nomor otomatisnya beda. Kalau di pertemuan pemesanan kita bikin nomor otomatisnya di file autocode, tapi di pemesanan juga saya ajarkan nomor otomatisnya langsung masuk ke dalam file JSP. Nah, di sini saya buat fungsi seperti ini, ya. Jadi, nomor otomatisnya kita langsung masukkan di atas, jadikan satu dengan pembuatan fungsi tanggal. Nah, di sini select max right nomor beli, 6 berarti 6 digit dari kanan untuk nomor belinya itu bakal selalu bertambah from pembelian dari tabel pembelian. Terus di sini nomor pembelian awalnya adalah PB 000001. Setelah itu untuk nomor pembelian pertama. Kalau nomor pembeliannya sudah pernah ada untuk yang 01-nya, maka dia akan masuk ke dalam fungsi else. Di sini akan menambah urutan paling terakhirnya. Nah, di sini urutan terakhirnya itu berapa? Itu bakal selalu bertambah plus 1. Di sini urutan barunya plus 1. Berarti kalau sudah ada 1 ya 2, 3 dan seterusnya. Sama seperti logika transaksi pemesanan. Cuma untuk pembuatan codingnya agak sedikit berbeda. Di sini saya taruh di bagian pembuatan fungsi atau settingnya. Nah, setelah itu di sini ada pembuatannya langsung dua ya. Yang pertama ada si PB-nya, setelah itu ada si FK. Nah, kita buat satu nomor otomatis ini buat dua nomor kayak tadi. Di atas kan ada di formnya PB002 dan FK002. Ini langsung kita buat secara otomatis, yang ngebedain hanya depannya aja. FK untuk faktur, PB untuk pembelian. Nah, di sini yang pertama ini untuk PB. Ya, ini untuk PB. PB00 berapa? Dan ini untuk yang FK00 berapa? Berarti kalau PB-nya masih 01, FK-nya bakal 01. Jika PB-nya sudah 02, FK-nya bakal 02 juga. Jadi satu fungsi pembuatan nomor otomatis untuk dua nomor sekaligus. Lalu script bawahnya, HTML-nya. Di sini form action-nya ke dalam servlet pembelian. Nama servletnya harus servlet pembelian. Ya, kalian bikin servlet dengan nama servlet pembelian. Metodenya post seperti biasa. Data pembeliannya di sini nomor pembelian, input tipenya teks, nomor faktur juga teks. Untuk name-nya nomor dan nomor faktur, no dan nov. Value-nya kita ambil dari no dan nov. Diambil dari sini, nov itu diambil dari sini, dan no-nya itu diambil dari sini. Jadi untuk nomor otomatis, value-nya diambil dari pembuatan nomor otomatis yang sudah kita lakukan di atas. Dan untuk tanggal belinya, itu kita ambil sama seperti di transaksi pemesanan, dari TGL value-nya. TGL kita ambil dari sini, string TGL. Nah, setelah itu di bawahnya baru nomor pesan. Nah, di sini nomor pesannya select name-nya nopes, on-chain-nya ini sebenarnya tidak dipakai juga tidak masalah karena kita tidak bikin combo box dinamis untuk transaksi pembelian ini. Lalu kita di sini diminta memilih nomor pesannya. Nomor pesannya pilih yang mana? Karena untuk melakukan transaksi pembelian, kita harus pilih dulu nomor pesannya untuk mengetahui data barang apa saja yang ada di dalam nomor pesan itu. Lalu di sini query pesannya. Untuk query-nya di sini agak sedikit berbeda ya. Mungkin kalau dibanding transaksi pemesanan yang menampilkan data barang, itu kita cuma tinggal select bintang from barang. Tapi di sini logikanya data pemesanan yang akan tampil di sini, nomor pesan yang akan tampil di sini adalah nomor pesan yang belum diproses atau nomor pesan yang belum ada di dalam tabel pembelian. Kalau datanya dia belum diproses, berarti dia bakal muncul di sini. Tapi kalau dia datanya sudah pernah diproses sebelumnya, dia nggak akan muncul. Maka jika kalian sudah isi data 10, kalian sudah proses 5, berarti di sini yang muncul hanya 5. Tapi kalau kalian isi data 10, belum proses 10-10-nya, maka di sini akan munculnya 10. Nah, untuk codingnya, di sini adalah select nomor pesan. Kita ambil nomor pesannya aja.
from pemesanan, dari tabel pemesanan, where not exist. Yang mana yang tidak ada. Yang tidak ada dari mana? Di sini ada lagi. Select bintang from pembelian, where pemesanan sama dengan nomor pesan, pemesanan dot nomor pesan sama dengan pembelian dot nomor pesan. Jadi nanti dia akan mengecek nih query-nya. Nomor pesan yang belum ada di dalam tabel pembelian itu bakal tampil where not exist. Ya, nomor pesan yang belum ada di dalam tabel pembelian itu bakal tampil di combo box-nya. Tapi kalau nomor pesannya sudah masuk atau sudah diproses ke dalam tabel pembelian, dia nggak akan tampil. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Punya data 10, sudah diproses 5. Yang tampil hanya 5. Karena 5-nya sudah ada nomor pesannya di tabel pembelian. Nah, setelah itu di bawah di sini tinggal nampilinnya aja, nomor pesannya aja yang perlu kita tampilkan. Nggak perlu data-data yang lainnya. Ngapain? Karena di sini yang dibutuhkan hanya nomor pesannya aja. Kalau kalian mau nambahin suppliernya siapa, silakan. Tambahin sendiri di bawahnya berarti. Terus di sini option value-nya nomor pesan. Oke. Di sini ada input tipenya submit, name-nya aksi, value-nya tambah. Aksi di sini nanti akan berhubungan ke dalam servlet-nya. Nah, setelah itu di sini ada perintah SQL, select bintang from sementara. Di bawahnya ada data barang untuk dibeli. Ini untuk pembuatan data table barang yang akan dibeli. Nah, data table barang yang akan dibeli itu adalah nomor, kode barang, quantity, subtotal, dan aksi. Berdasarkan dari sini, saya buka aja programnya. Oke, ini data barang yang untuk dibeli. Ini hasilnya nanti. Ya, jadi di sini akan menampilkan datanya. Jika datanya masih kosong, dia akan tampil data masih kosong sama seperti ini. Jika datanya sudah ada, dia akan menampilkan rsgetString-nya berapa. 1, 2, 3, dan 4 untuk mengisi nomor, kode, quantity, dan subtotal. Terus di sini ada ahref servlet pembelian, aksi, delete, kode barang. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jika pesannya 10, barangnya hanya ada 5. Nah, di sini yang akan dihapus datanya. Datanya akan dihapus, hubungannya langsung ke dalam servlet pembelian. Untuk aksinya delete, berarti kita sudah punya 2 aksi nih. Yang pertama aksi tambah, yang kedua ada aksi delete. Ya, untuk di servlet nanti udah ada dua aksi. Aksi delete dan aksi tambah. Nah, di sini hapusnya berdasarkan kode barang. Jika kita klik hapus, maka data barang akan terhapus. Berarti kita nggak jadi beli barang itu. Terus di sini untuk SQL query variable total, nah di sini logikanya sama persis seperti di dalam form pemesanan ya. Ini tidak ada yang beda dari form pemesanan. Pertemuan sebelumnya sudah sempat saya jelaskan untuk menampilkan total jumlah barang yang dibeli beserta total bayar. Nah, di sini akan tampil secara otomatis berdasarkan data yang ada di dalam tabel sini. Jadi nanti total jumlah barang yang dibeli di sini dan total bayarnya akan tampil mengikuti berapa yang ada di sini. Setelah itu, input tipenya submit, value-nya simpan, name-nya aksi. Aksi kita udah punya 3 sekarang. Ada simpan, nambah baru. Berarti ada delete, ada simpan, dan ada tambah. Oke, itu untuk coding JSP-nya, yang nanti akan menghasilkan tampilan seperti ini. Setelah itu, kita ke servlet-nya. Untuk ke servlet-nya mungkin agak sedikit berbeda. Nah, di sini servlet-nya kita seperti biasa narik data dari pembelian. String no, nov, tgl, nopes, kode barang, total, aksi. Nah, di sini untuk parameter yang akan kita masukkan, no, nov, tgl, nopes itu berdasarkan dari form JSP-nya tadi. Aksi sudah ada dan total pun juga ada. Total dari sini. Ini total. Terus di sini ada kode barang. Terus di sini ada nopes. Ini nopes. Lalu di sini ada aksinya tadi.
Di sini ada no, nov, dan tgl. Nah, berarti untuk codingannya, ini kita ambil semua dari name di JSP-nya. Setelah itu, aksi yang pertama. Aksinya tadi kita punya 3, delete, tambah, dan simpan. Switch aksi. Aksi yang pertama apa? Case delete. Jika delete, dia adalah delete from sementara, where kode sama dengan kode barang. Nah, dia akan menghapus data dari tabel sementara. Tabel sementara itu isinya apa sih? Data barang. Tabel sementara itu isinya data barang. Nanti di sini kan data barangnya bakal tampil berdasarkan nomor pesan yang nanti akan kita pilih. Nah, kita yang mau dihapus data barangnya barang yang mana? Kalau misalkan kondisi dari suppliernya memang tidak ada. Setelah itu, selesai untuk case delete-nya. Oke, setelah aksi delete yang untuk menghapus data dari tabel sementara, dan di sini ada case simpan. Nah, case simpan di sini untuk menyimpan data ke dalam tabel pembelian. Tapi bisa kita lihat di sini ada insert into pembelian, ini juga ada insert into pembelian. Kenapa harus ada double? Kalau di sini berarti kita nggak mengisi data ke dalam tabel detailnya. Kita hanya mengisi pembeliannya aja, tapi tabel detailnya nggak ada. Nah, di sini fungsi tambahnya kita tambah dulu select bintang from detail pesan. Nah, ini akan mengambil data barang berdasarkan nomor pesan yang ada di dalam tabel detail pesan. Nomor pesannya akan kita pilih dari combo box yang ada di sini. Lalu insert into sementara. Data barangnya yang ada di detail pesan dimasukkan ke dalam tabel sementara. Setelah itu, jika aksi equals-nya simpan. Nah, di sini jika aksinya simpan yang satunya lagi, kalau datanya sudah lengkap, select bintang from sementara. Nah, di sini untuk mengambil data, ambil data. Nah, di sini masuk ke dalam tabel pembelian, non, tgl, nov, total, dan rsgetString 1. Ini rsgetString 1 diambil untuk nomor pesan. Masuk ke dalam tabel pembelian. Nah, di sini ada SQL1, update barang, set stock sama dengan stock plus rsgetString 3. Nah, di sini codingan untuk menambahkan stok barang yang ada di dalam tabel barang. Ya, setelah kita proses, tadi kita klik simpan, data barang yang ada bakal bertambah. Nah, terus SQL2-nya untuk memasukkan data ke dalam detail pembelian. No, rsgetString 2, 3, dan 4. rsgetString ini diambil dari tabel sementara, sudah pasti. Karena data barang kita baru masukkan ke dalam tabel sementara. Setelah itu, data barang setelah masuk ke dalam tabel detail pembelian, maka di tabel sementara itu bakal hilang. Nah, terus di sini execute update SQL1-2-nya. Lalu di sini ada SQL2 untuk truncate tabel sementara. Berarti setelah datanya masuk ke dalam tabel pembelian, tabel detail pembelian, tabel sementara harus kita kosongin lagi. Tabel sementara itu selalu kosong. Kita cuma nampung sementara aja datanya di dalam tabel sementara, tidak selamanya. Maka setiap programnya running, tabel sementara posisinya harus selalu kosong. Jika sudah ada data di dalam tabel sementara, kita harus hapus terlebih dahulu. Nah, itu untuk servletnya. Nah, di sini jika tidak sama dengan error, maka data berhasil diapain? Tambah, simpan, atau dihapus, atau di-delete. Ya, setelah datanya selesai dilakukan aksinya, maka dia akan balik lagi ke dalam halaman berandanya. Dan ini pesan untuk data gagal dieksekusi. Oke, untuk itu sampai di sini untuk servletnya, penjelasannya. Jadi saya ulang sekali lagi. Bagian pertama di sini kita ambil data, ambil parameternya berdasarkan name dari masing-masing objek yang ada di dalam JSP-nya. Lalu di sini adalah delete from sementara untuk menghapus kode barang yang ternyata tidak ada dari suppliernya. Pada saat kita pesan aja tapi ternyata dari suppliernya tidak ready, menggunakan fungsi ini. Simpan ini untuk insert into pembelian. Tapi di sini belum ada data-data untuk masuk ke dalam tabel detailnya. Cancel-nya ini untuk menghapus tabel sementara. Nah, setelah itu di bawahnya ini codingan untuk menarik data ke dalam tabel sementara. Ya, dari detail pesan ke dalam tabel sementara berdasarkan nomor pesan yang sama jika kita klik tambah. Setelah itu, untuk aksi simpannya, di sini insert into pembelian.
masuk ke dalam tabel pembeliannya, data-datanya ke masing-masing field, lalu update stok barangnya. Stok barang akan bertambah setiap kita menyimpan data barang yang sudah dibeli. Lalu di sini ada insert into detail pembelian, masukkan data barangnya ke dalam detail pembelian. Setelah itu execute SQL-nya. Lalu di sini ada truncat lagi tabel sementaranya. Tabel sementara kita kosongin lagi. Setelah itu jika data berhasil disimpan atau dihapus atau ditambah, maka akan muncul pesan seperti ini dan akan memanggil file beranda JSP dan halamannya ke halaman beli. Dan itu untuk servletnya. Setelah itu jangan lupa kita modifikasi berandanya. Modifikasi beranda kita tambahkan untuk di bagian CWN-nya. CWN kita tambahkan halaman beli, include filenya pembelian.jsp. Berarti file pembelian namanya pembelian.jsp. Setelah itu tambahkan sidebar menu sebelah kanannya untuk beranda JSP halaman beli. Panggil nama halamannya, beli. Untuk pembelian. Jika kita klik menunya, maka akan langsung masuk ke dalam halaman pembelian.jsp. Oke, ini tugasnya nanti saya bahas di akhir. Sekarang kita ke programnya aja. Untuk jalan logika programnya, nah di sini kebetulan saya sudah entry data pembeliannya. Di sini data pembeliannya sudah ada PB01 dan PB02. Detailnya pun juga sudah ada PB01 dan PB02, maka di sini muncul dari PB03 dan FK03. Untuk tanggal belinya muncul otomatis. Lalu di sini nomor pesannya kita pilih ada PS04, 5, dan 6. Nah, di pembelian saya sudah masukkan untuk nomor pesan PS01 dan 03. Di pemesanan bisa kita lihat nomor pesan saya ada 5, PS01, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti yang tadi saya bilang codingannya yang select select nomor pesan, where pemesanan, where not exist, select nomor pesan, from pemesanan where not exist yang di bagian sini, where not exist-nya, itu fungsinya untuk ini. Di nomor pesan saya ada 5, tapi di sini yang tampil hanya 3, karena 2 sudah saya proses. Oke, nah setelah itu saya pilih salah satu nomor pesannya. Ini kita klik tambah. Data berhasil ditambah. Nah ini data untuk yang ditambahkan untuk apa? Kita menambahkan data barang ke dalam tabel sementara. Nah, di sini tabel sementaranya masuk. Di PS004, saya pesan 2 barang untuk kode barang B002. Sekarang kita lihat. Di detail pesan, PS04 B002. Oke. Berarti betul. Total jumlah barang dibelinya adalah 2 dan total bayarnya adalah 6 juta. Total jumlah barang yang dibelinya adalah 2 dan total bayarnya adalah 6 juta. Nah, ini kalau misalkan kita barangnya hanya 1 ya. Kalau kita klik hapus ya ini bakal ke delete dan tidak ada lagi data di sini. Nah, sekarang saya praktikkan misalkan ada 2 barang nih. Di detail pesan, saya punya di PS005 itu ada 2 barang yang saya pesan. Nah, sekarang kita pilih PS005. Saya klik tambah. Ada 2 barang. Ternyata dari supplier ini hanya ada 1 barang saja yang ready, yaitu B003. Berarti B002-nya kita hapus saja tidak masalah. Nah, pada saat kita beli, kan kita barang tergantung stok dari suppliernya, ready atau enggak. Kalau tidak ready ya kita hapus seperti tadi. Tapi kalau misalkan ready ya udah proses aja semuanya. Dan di sini setelah saya hapus, barangnya jadi cuma 1, B003. Untuk total jumlah barang dibelinya hanya 2 dan ini 1 juta jumlah bayarnya. Setelah itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini setelah data berhasil disimpan, kita lihat lagi untuk nomor pembeliannya sudah berubah menjadi 04. Tanggal masih tetap sama karena masih sama-sama tanggal 20 April. Dan nomor pesannya sudah menghilang yang PS05 tadi. Sisa PS04 dan PS06. Nah, di sini di detail pembelian PS03 PB03-nya sudah masuk. 2 barang B03. Dan di pembelian ini juga sudah masuk PB03 dengan nomor PS05. Berarti
Nomor pesannya ini hanya tampil yang belum ada saja di dalam tabel pembelian. Nah, setelah itu, kalau misalkan kita sudah proses semua, apakah dia akan muncul? Ya, tidak akan muncul. PS04 dan 06, bahkan kita tidak punya nomor pesanan yang belum diproses. Jadi prosesnya, kenapa melalui pemesanan? Yes, biasanya kalau kita beli barang, kita pesan dulu, PO dulu kepada suppliernya. PO-nya kita PO aja, tapi ternyata kalau tidak ready ya tinggal kita proses di pembelian. Pembelian ini kurang lebih sama seperti penerimaan barang. Ya berarti ini barangnya sudah fix, ada, masuk. Begitu tadi barangnya sudah masuk, sudah diproses, dan stoknya akan bertambah. Nah sekarang kita cek stoknya bertambah atau tidak. Di sini saya punya di pemesanan itu untuk detail pesan, kita lihat PS04 tadi ya yang belum ada. Di sini kode barangnya B02. B02 barang di sini stoknya ada 30. Nah, sekarang kita proses B02-nya, PS04 kita tambah dulu. Data barangnya di sini B02 ya. B02-nya tadi totalnya di sini adalah 30. Nah, kita beli 2, berarti kita terima barang 2. Bakal masuk ke dalam gudang. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kita lihat di sini stoknya masih 30 sebelum saya refresh. Kita refresh. Kita lihat lagi di tabel barangnya, stoknya sudah berubah menjadi 32. Berarti logika penambahan stoknya sudah jalan. Logika penyimpanan ke dalam tabel pembeliannya sudah jalan juga di sini. Yang tadi ya PS04 dan logika penyimpanan ke dalam detail pembelian sudah running juga. Ya, jadi kurang lebih jalan logika program dari form pembelian seperti itu yang bisa saya contohkan. Ya, tinggal bagaimana kalian mengetik codingnya dan saya harap jangan sampai salah ketik untuk codingnya. Ikuti slide versi terbaru yang sudah saya kirim. Ya, jadi di sini pembelian sangat bergantung sekali kepada pemesanan. Jika kalian belum punya data pemesanan, tidak akan bisa proses tabel pembeliannya atau tidak akan bisa proses form pembeliannya. Maka pemesanan harus dilakukan terlebih dahulu, baru kita proses ke dalam pembelian. Nah, di sini setelah pembeliannya selesai, untuk materi pertemuan 6 dan 7 selesai. Tinggal nanti kita buat laporannya. Ya. Nah, setelah itu tadi juga saya janji mau bahas tugas di akhir. Nah, di sini untuk tugasnya. Tugas keempat, ini individual masih, kerjakannya per kelompok aja. Nanti kirimnya tetap individual. Buat form transaksi jurnal untuk melengkapi semua form transaksi yang ada dalam proyek pembelian. Jadi kalian diminta membuat transaksi jurnal umum. Tugas dikumpulkan di pertemuan ke-9. Bentuk tampilan form jurnal umumnya kurang lebih seperti ini. Ada nomor jurnal secara otomatis, tanggal jurnal pun secara otomatis. Nomor bukti transaksi ini berdasarkan dari nomor pembelian. Kalau kalian belum punya data pembelian, tidak akan bisa proses jurnal umum. Keterangan di sini kita isi pembelian apa atau jurnal pembelian, misalkan kita isi sederhana saja. Setelah itu nominal di sini ini akan tampil berdasarkan nomor pembelian yang dipilih. Misalkan kalian pilih nomor pembelian berapa, nominalnya akan tampil. Jadi nanti pada saat pembuatan jurnal tidak akan keliru untuk nominal. Kita tampilkan nominalnya di sini. Pada saat nanti pengisian debit dan kredit di sini harus mengikuti bagian ini. Kalau tidak, berarti kan tidak akan balance. Tidak akan balance bisa disimpan antara ini dan ini, bisa saja disimpan, tidak masalah. Tapi kan nanti pas pada saat pembuatan laporan dicek. Laporan pembeliannya sekian, laporan jurnalnya sekian, kok bisa beda? Berarti kesalahan inputnya di mana? SDM-nya yang salah input. Nah, di sini untuk kode akun dan nama akun tampil secara otomatis. Ya, sama seperti di semester sama seperti di semester 3 untuk transaksi kas keluar, ya kita nampilin kode akun dan nama akun codingannya. Kita input debit kreditnya, setelah itu total debitnya akan tampil, total kreditnya pun juga akan tampil, balance-nya pun akan tampil. Balance 0 kan kalau di akuntansi baru bisa disimpan. Jadi kalau tidak balance ya kita jangan paksakan simpan karena
akuntansi diajarkan untuk balance-nya 0 atau debit dan kreditnya sama-sama balance, tidak timpang sebelah. Dan kalau tidak balance ya berarti ada kesalahan seperti tadi saya bilang dari SDM-nya. Nah, setelah kalian pilih kode akun, nama akunnya, masukkan debit kreditnya, totalnya tampil. Jangan lupa di checklist di sini. Terus setelah itu kita klik simpan. Nah, datanya bakal muncul atau bakal tampil ke dalam tabel jurnal dan detail jurnal. Oke, ini untuk logikanya yang tadi sudah saya jelaskan. Nomor jurnal tampil otomatis, begitu form dibuka, tanggal jurnal tampil otomatis. Sambil saya jalankan form jurnalnya. Oke, nomor jurnal tampil otomatis, tanggal jurnal tampil otomatis sesuai tanggal sistem di laptop. Oke. Nomor bukti transaksi diambil dari nomor pembelian. Kita lihat. Oke, PB1, 2, 3, dan 4. Saat nomor pembelian dipilih, nominal tampil berdasarkan nomor pembelian yang dipilih. Oke, misalkan saya pilih PB01, nominalnya tampil. Nah, kita cek PB01 nominalnya berapa di sini. PB01 di sini tidak ada nominal, nominalnya kita cek dari detail pembelian. PB01 adalah 600.000. Oke, sudah sesuai. Untuk keterangan diisi secara manual. Misalkan jurnal pembelian. Lalu di sini kode akun, nama akun tampil secara otomatis berdasarkan data akun yang sudah ada di dalam tabel akun. Ya, misalkan kalian sudah ngisi tabel akunnya, data ini bakal tampil otomatis. Ini saya contohkan saja walaupun jurnalnya salah, tapi jangan ditiru. Untuk posting jurnalnya harus benar, jurnal pembelian itu apa. Nah, di sini kode akunnya dipilih. Oke, misalkan kas pada piutang, saya contohkan saja, harusnya jurnal pembelian itu kan pembelian pada apa, misalkan pembelian pada bank kalau kita beli barang. Oke, setelah itu isi debit dan kredit berdasarkan nominal yang tampil. Nah, ini kita isi saja berdasarkan nominal yang ada di atas, 600.000, dan di sini juga 600.000. Total debit dan total kredit akan tampil secara otomatis dan balance-nya pun akan berubah menjadi 0. Nah, di sini kita checklist dulu. Ya, sebelum klik simpan harus checklist lebih dahulu dalam checkbox sesuai dengan posisi data yang terisi. Atau kalau kalian tidak mau pakai fungsi seperti ini, silahkan tidak perlu di checklist, langsung klik simpan, datanya akan menyimpan. Kalau saya bikin versinya pakai fungsi checklist, jadi baru kita klik simpan. Nah, di sini total debit akan tampil secara otomatis. Oke, total kredit juga tampil secara otomatis. Balance harus 0 jika ingin menyimpan data jurnal. Oke. Setelah itu, sebelum klik simpan harus checklist terlebih dahulu, tadi sudah. Lalu di nomor 10, klik simpan, maka data akan tersimpan ke dalam tabel jurnal dan jurnal detail. Oke, kita coba di sini. Jurnal pembelian. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, sekarang kita cek ke dalam tabel jurnalnya, masuk atau tidak. Oke, masuk nomor jurnalnya, nomor pembeliannya juga masuk. Ke dalam detail jurnal, ini juga masuk debit dan kreditnya, berarti programnya harus jalan seperti ini. Dan nomor bukti transaksinya, PB01-nya tidak akan muncul lagi, sama seperti tadi di pembelian. Kalau sudah sekali diproses ke dalam jurnal, ya sudah, tidak perlu dimunculkan lagi. Ya, cukup sekali aja proses datanya untuk jurnal umum, menghindari kerangkapan data di sini. Ya, jadi kurang lebih transaksi untuk jurnal umumnya tugas individual seperti itu. Ya, jadi saya review materi untuk kali ini. Pertama, kalian harus bikin pembelian. Pembeliannya tinggal ikuti saja materi yang atau coding yang sudah ada di dalam slide yang sudah saya berikan. Itu sudah 100% jalan, asalkan kalian tidak keliru untuk mengetiknya. Dan sebelum kalian memproses data pembelian, kalian pastikan dulu harus punya data pemesanan. Kalau tidak akan bisa. Nah, di sini nomor pesannya tampil, tambah. Data barang pesanannya akan tampil, ini diklik simpan. Maka akan menyimpan ke dalam tabel pembelian, dan di sini nomor pesannya tidak ada karena sudah semua saya proses. Setelah itu, stok barangnya pun juga akan bertambah nanti berdasarkan barang apa yang dibeli. Lalu data akan tersimpan ke dalam tabel detail pembelian beserta tabel pembelian. Dan untuk tugasnya jurnal umum di sini ya sesuai dengan ketentuan yang ada di
Slide terakhir untuk jalan logika programnya, ini harus sesuai semua. Nomor jurnal, tanggal jurnal, nomor bukti, keterangan, nominal, kode akun di sini harus sudah punya data akun di dalam tabel akunnya. Debit kredit diisi, total debit kredit akan tampil otomatis, balance-nya 0, baru kita klik simpan dan data akan tampil ke dalam detail jurnal serta tabel jurnal. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan dari materi pertemuan 6 dan 7 tentang form pembelian. Jika ada yang mau ditanyakan atau jika ingin berkomentar, silakan tuliskan pertanyaan kalian dan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Pastikan data pemesanan sudah running sebelum kalian masuk ke dalam pembelian, dan pastikan data pembelian sudah running sebelum kalian menyelesaikan transaksi tugas jurnal umumnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk di video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang, silakan bertanya di kolom komentar. Video kali ini cukup untuk pembahasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan 9 pembahas tentang laporan.